Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megaria Agustin, NPM 200610190013 akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Influence of Climate Variability on the Potential Forage Production of a Mound Permanent Grassland in the French Massif Central, atau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Pengaruh Variabilitas Iklim pada Potensi Produksi Hijauan dari Padang Rumput Permanen yang Dipangkas di French Massif Central. Jurnal ini disusun oleh Inigo Gomara, Gianni Bellocchi, Rafael Martin, Belén Rodríguez Fonseca, Margarita Reyes Ramos. Jurnal ini merupakan bagian dari Jurnal Meteorologi Pertanian dan Hutan. Dan jurnal ini pertama kali tersedia dalam online pada tanggal 4 Oktober 2019. Saat ini, ada permintaan besar untuk menerjemahkan sebagian besar data dan prediksi iklim ke dalam produk, alat, atau layanan yang disesuaikan. Alat-alat ini yang disebut climate service atau layanan iklim, yang akan memberikan dukungan kepada seluruh pembuat keputusan di seluruh sosial ekonomi, seperti untuk pengelolaan air, pertanian, produksi energi, dan lainnya. Dalam sektor pertanian sendiri, aplikasi climate service yang paling penting adalah untuk memberikan perakiraan hasil panen yang lebih akurat dan tepat waktu berdasarkan prediksi iklim, sehingga produksi akan lebih optimal dengan hemat biaya. Dalam studi ini, model simulasi padang rumput digunakan untuk mensimulasikan periode tahun 1959 hingga 2015, produksi hijauan dari sistem padang rumput yang dipangkas di Lake Wille Massif Central, Prancis, di bawah kondisi pengelolaan yang berbeda. Dengan memasukkan meteorologi diekstraksi dari database atmosfer Safran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rangkaian waktu yang murni bergantung pada iklim untuk produksi hijauan yang lebih optimal, variabel yang dimaksimalkan oleh kondisi cuaca yang lebih cerah dan lebih hangat di padang rumput. Ini adalah studi pemodelan pertama tentang kemungkinan peran telekoneksi samudra atmosfer skala besar dalam mendorong produksi hijauan di Eropa. Dengan demikian, ini memberikan batu loncatan yang berguna untuk menerapkan sistem perakiraan musiman padang rumput di benua Eropa. Ada 4 metode yang digunakan dalam kajian ini. Yang pertama, ada metode statistik dan indeks telekoneksi. Anomali iklim dihitung dengan mengurangkan nilai rata-rata dari rangkaian waktu data cuaca dan kemudian membagi hasilnya dengan defisiensi standarnya atau proses standarisasi. Untuk anomali musiman atau bulanan, rata-rata musim atau bulan yang bersangkutan dikurangi untuk menghilangkan dampak siklus musiman. Untuk memisahkan kontribusi dari variabilitas frekuensi antar tahunan dan lebih rendah, misalnya untuk multidekade, filter Butterworth atau metode Butterworth spektral fase 10 dengan periode batas 11 tahun digunakan dalam mode high pass dan low pass. Pilihan periode batas 11 tahun ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, dengan fokus yang sama pada variabilitas iklim antar tahunan dan frekuensinya rendah. Metode Butterworth ini juga memiliki keuntungan, yaitu secara efisien menghilangkan tren dalam mode high pass dan meminimalkan efek tepi yang tidak diinginkan dibandingkan dengan filter spektral analog. Metode yang kedua yaitu model simulasi padang rumput atau PASIM. PASIM adalah model plot padang rumput biogeokimia deterministik. Awalnya itu dikembangkan oleh Radio et al. 1998. Di mana model ini tuh menggabungkan data iklim, sifat tanah, karakteristik vegetasi, dan ternaknya sendiri. Ternak di sini yang menjadi sorotan yaitu sapi perah atau sapi pedaging dan domba. Serta bagaimana pengelolaannya. Bagaimana juga beroperasi pada suatu titik dalam ruang pada langkah waktu per jam. PASIM ini mensimulasikan pertumbuhan multitahun spesies abadi. Ini menganggap tutupan vegetasi sebagai komunitas tanaman tunggal. Meskipun persentase tetap legum dapat diatur untuk mensimulasikan fiksasi nitrogen simbiotik.
Model ini cocok untuk menilai pengaruh praktek pengelolaan dalam hal pemupukan, intensitas dan durasi penggembalaan, dan frekuensi pemotongannya. Metode yang ketiga yaitu pengaturan eksperimental, manajemen padang rumput dan kalibrasi model. Pilihan pengelolaan padang rumput alternatif untuk pemodelan yang dirancang dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Rincian spesifik dari semua simulasi yang dilakukan disediakan pada tabel berikut ini. Metode yang keempat yaitu model perakiraan statistik musiman dari potensi hasil hijauan. Model perakiraan statistik musiman dari potensi hasil hijauan di Laquille telah dikembangkan. Pendekatannya dilakukan secara bertahap, diikuti untuk menambahkan atau menghapus istilah dari model regresi linear multi. Metode tersebut secara otomatis mencari kumpulan istilah prediktif samudra atau atmosfer yang meningkatkan keterampilan perakiraan melalui pemilihan maju dan eliminasi latar belakang. Yang pertama, ada evolusi temporal produktivitas padang rumput. Dengan jumlah pemotongan yang lebih tinggi, dengan atau tanpa irigasi, simulasi menunjukkan produktivitas rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pemotongan terbatas atau nilai tahunan biomasa pucuk maksimum. Namun, simulasi pengelolaan optimum tidak menghasilkan potensi hasil hijauan tertinggi karena kendala biofisik internal pada simulasi produksi hijauan, misalnya daya dukung tanah air mungkin tidak cukup mendukung beban, atau peristiwa pemotongan setelah 30 hari pertumbuhan kembali hanya dipicu jika tersedia hasil hijauan yang cukup untuk dipanen. Nilai defisiensi standarnya nampaknya muncul dari perbedaan kontribusi yang tergantung secara temporer. Kontribusi pertama dan paling nyata dikaitkan dengan tren dan atau potensial osilasi frekuensi rendah dalam hasil hijauan. Misalnya, MSR meningkat sebesar 29%, kontribusi keduanya adalah karena perubahan hasil antar tahunan yang lebih jelas terlihat di bawah opsi pengelolaan yang lebih intensif. Hasil yang kedua yaitu dampak tren dan variabilitas iklim frekuensi rendah pada produktivitas padang rumput. Korelasi antara rentang waktu hasil yang difilter dengan jalur rendah dan anomali iklim tahunan disediakan pada tabel. Hasil yang ketiga yaitu ada dampak variabilitas iklim antar tahun dan musiman pada produktivitas padang rumput. Yang pertama, ada hubungan antara tingkat pertumbuhan pucuk padang rumput, hasil hijauan, dan anomali iklim. Untuk menganalisis pengaruh variabilitas iklim antar tahun pada produktivitas padang rumput, semua rangkaian waktu yang dipertimbangkan di bagian ini difilter dengan kecepatan tinggi, jika tidak dinyatakan sebaliknya. Nilai korelasi antara iklim dan anomali hasil hijauan ditampilkan untuk semua simulasi. Pada rentang waktu tahunan, pendorong utama produktivitas hijauan sekali lagi adalah SRAD. Meskipun masih signifikan secara statistik, korelasi yang diamati jelas lebih rendah pada skala waktu antar tahun daripada untuk rangkaian waktu mentah. Selain itu, koefisien korelasi bervariasi di antara simulasi. Yang kedua, ada hubungan antara hasil hijauan dan anomali iklim bulanan skala besar. Untuk memastikan apakah kondisi iklim yang mendorong produktivitas padang rumput spesifik atau lokasi situs, misalnya tidak ada kabut di lereng atas atau terkait dengan pola sirkulasi atmosfer skala besar, maka korelasi antara hasil hijauan di Laquille dan anomali iklim Safran dinilai di daratan Prancis. Dan hasil yang keempat merupakan perkiraan statistik musiman hasil hijauan. Yang pertama ada performa model. Model multiregresi statistik dibangun untuk memprediksi nilai tahunan anomali hasil untuk simulasi 3C dan OM. Tujuan dari model ini adalah untuk meramalkan untuk setiap tahun apakah produktivitas hijauan di padang rumput akan baik, yaitu di atas rata-rata, atau buruk di bawah rata-rata beberapa bulan ke depan. Untuk tujuan ini, anomali bulanan iklim lokal dan indeks telekoneksi bulanan skala besar dari Y0 dan Y1 dianggap sebagai prediktor.
Seperti di bagian sebelumnya, semua rangkaian waktu yang dianggap telah difilter dengan kecepatan tinggi. Prediktor yang dipertimbangkan untuk model tersebut adalah yang pertama, ada anomali bulanan lokal di Laguelle, di mana ada T max, T min, SRAD, dan PR. Dan yang kedua ada indeks telekoneksi bulanan skala besar, ada NAO, indeks MSPL, Mediterania, TNA, dan El Nino. Pilihan awal prediktor didasarkan pada gambar. Selanjutnya ada analisis stasionaritas dalam prediksibilitas model. Bagian ini menganalisis evolusi waktu dari hubungan antara hasil hijauan dan prediktor iklim. Ini dimotivasi dari hasil yang diperoleh pada gambar. Selanjutnya ada komentar akhir tentang prediksi hasil hijauan musiman. Hasil yang disajikan di sini memberikan dukungan untuk penerapan masa depan dari sistem prediksi produktivitas hijauan dalam musim tingkat di Prancis dan Eropa yang mungkin menarik bagi pemerintah, administrasi, kamar dagang, dan perusahaan asuransi. Sistem produksi padang rumput kompleks dan hubungan antara produksi hijauan dan faktor lingkungan terkait sulit untuk diperiksa. Namun, model padang rumput biogeokimia ini ideal untuk simulasi produksi hijauan karena kemampuannya untuk mewakili respon non-linier dari keluaran yang dimodelkan untuk perubahan kondisi tanah, iklim, dan pengelolaan. Untuk pengetahuan peneliti ini adalah studi pemodelan pertama untuk mengeksplorasi hubungan antara sirkulasi samudra atmosfer skala besar dan produksi hijauan lokal di Eropa. Dengan memobilisasi serangkaian simulasi, ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang respon produksi biomasa padang rumput terhadap pola iklim murni. Dengan fokus utama itu di Massif Central, Prancis, pendekatan pemodelan yang digunakan dalam studi ini menunjukkan bahwa yang pertama, prediksi musiman produktivitas padang rumput dari prediktor iklim dimungkinkan beberapa bulan sebelum penebangan. Yang kedua, ada hubungan antara prediktor iklim dan hasil padang rumput juga tidak stasioner dalam waktu. Hubungan antara produksi hijauan spesifik dari lokasi dan pola NAO dan SST yang diidentifikasi dalam penelitian ini memerlukan pemantauan lebih lanjut untuk memperkuat peran perubahan atmosfer dan samudra pada dinamika padang rumput di luar perubahan manajemen. Bukti lebih lanjut yang mendukung hubungan ini akan memungkinkan kesimpulan yang masuk akal tentang produksi hijauan dalam bentuk perkiraan musiman, sekitar 1 hingga 5 bulan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, temuan ini hanya didasarkan pada data simulasi untuk menghindari kebisingan dari faktor lain, misalnya ada hama atau pengembangan teknis. Oleh karena itu, mereka kekurangan evaluasi terhadap keluaran yang diukur. Ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data yang diamati yang hanya untuk kalibrasi dan validasi model. Karena data produksi simulasi dianggap paling tepat untuk menghindari menutupi interaksi cuaca tanaman oleh faktor-faktor yang tidak terkait. Selain itu, model yang digunakan dalam penelitian ini hanya merupakan realisasi dari pendekatan alternatif pemodelan padang rumput. Namun, mereka berpikir bahwa versi kalibrasi atau validasi Eropa dari PASIM yang diterapkan untuk lokasi studi ini memberitahu setidaknya kepercayaan pada keandalan perkiraan produksi hijauan. Batasan lain adalah bahwa skema pengembalaan tidak dinilai. Analisis pertama ini hanya dapat mensimulasikan pemotongan, meskipun pengembalaan biasa terjadi di daerah tersebut. Penyederhanaan metodologis yang diadopsi dalam penelitian, misalnya ada simulasi potensi hasil hijauan dan praktek pemotongan. Sampai batas tertentu diperlukan karena sifat kompleks dari sistem padang rumput ini, karena tidak ada satupun kejadian panen yang harus diramalkan, tetapi produksi biomasa yang berkelanjutan. Metodologi mereka memungkinkan kemajuan ke arah
perkiraan operasi produksi hijauan. Karena ini adalah studi pertama dari jenis ini memberikan dasar untuk perkembangan yang lebih lanjut. Kesimpulan dari studi ini yaitu hubungan potensial antara variabilitas iklim, pola telekoneksi atmosfer dan samudra dan produksi hijauan dari sistem padang rumput permanen yang dipangkas di Mesir Central, Prancis, tepatnya di Laquelle, dianalisis dalam studi ini. Mengikuti pendekatan pemodelan padang rumput biogeokimia, bukti diberikan bahwa ramalan musiman yang terampil dari produktivitas hijauan di lokasi dapat dicapai dengan menggunakan prediktor samudra dan atmosfer, misalnya dari indeks suhu permukaan laut. Studi ini juga memberikan elemen penting untuk menerapkan sistem ramalan padang rumput yang tepat waktu dan akurat di Prancis dan setelah substansi dalam sistem padang rumput lain, baik dengan pemotongan, penggembalaan, atau keduanya. Untuk simulasi jaringan di Eropa, alat semacam itu bersama dengan layanan pemantau lainnya seperti satelit dan model ekonomi pertanian akan memfasilitasi untuk meningkatkan fleksibilitas manajemen musiman, mengurangi resiko dan mengadopsi rencana lokal dan makroekonomi yang hemat biaya. Untuk misalnya dengan secara proaktif menyesuaikan jadwal penebangan atau penggembalaan, tingkat penebaran, rencana irigasi dan pemupukan produksi, dan skema BERA. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.